memberkati semua yang Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Shalom sahabat Alpetra Ministry. Wah, kita ketemu lagi nih di bulan Desember, bulan yang penuh keceriaan dan sukacita Natal. Dan tentunya di layar kita sudah bisa melihat ya, ada abang saya, ada Bang Heri yang akan kembali berbagi di keceriaan bulan Desember ini. Aduh Bang, saya lagi nungguin THR nih bulan Desember. Kan kalau biasanya kerja gitu ya. Wah, Desember ini ada THR nih gitu. Wah, Desember ini dapat apa nih? Dapat hadiah apa nih saya nih dari abang nih? Widih, berharap ya kan. Wah, dari gereja saya dapat hadiah apa nih? Jadi kalau anak sekolah minggu ya Bang, kalau Desember itu kan dapat kado nih dari center class. Wah, dapat kado dari gereja nih Bang. Nah, kita seharusnya gimana sih Bang? Kita ini kan yang ulang tahun Tuhan Yesus ya. Kok jadi kita yang berharap hadiah sih Bang? Gimana sih Bang? Tuhan Yesus memberkati semua yang Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Ya, sahabat Alpetra, selamat malam, salam. Kita jumpa lagi setelah sekian lama. Kira-kira apakah sahabat Alpetra tetap sehat, tetap kuat, tidak stres, atau tadi yang Kang Alfa katakan sedang nantikan THR. Tapi nggak tahu ya, apakah sahabat Alpetra yang ada di Malai, di Inggris atau Aussie, atau di Hong Kong, Gitu. apakah ada THR juga? Ya minimal bonus lah ya, di Desember akhir tahun 2024. Ya. Sehat terus, diberkati Tuhan terus. Jangan lupa mengasihi Tuhan dan jaga kesehatan. Nah, itu Cinta dia. keluarga dan jaga kesehatan ya. Iya. Betul. Ya gimana Bang? Tadi pertanyaan saya belum dijawab Bang. Masa Tuhan yang ulang tahun kita yang ngasih kado, kebalik ya Bang ya. Nah, itu yang kita mau bahas ya Bang. Namun sebelumnya mungkin bisa saya bacain dulu ya Bang dari Lukas pasal yang kedua ayat ke-25 sampai 35. Tapi kita bacanya mungkin sedikit-sedikit aja dulu ya. Nah, di sini di ayat 25 itu diceritakan ada, atau dibacain aja ya Bang? Bacain aja ya. Bacain. Iya, baca aja. 1-2 ayat itu ya yang terkait Simeon. 10 ayat sih, tapi kita baca dikit-dikit aja ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nanti kan pembahasan. Iya. Jadi sahabat Alpetra mungkin di rumah bisa sambil baca ya. Di Lukas 2 ayat 25 sampai 35 nih. Ayat 25 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Wah, ini Simeon ini sebenarnya siapa sih Bang? Sosoknya kayaknya penting ya sampai dituliskan di Lukas ini. Ya, sahabat Alpetra, kita melihat tokoh di dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru, memberitahukan penting dan istimewa untuk pembaca, khususnya di era sekarang. Kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus saat dia memperkenalkan dirinya Mesias, lalu mengajak mereka untuk ikut dalam Lukas pasal yang ke-6, diawali sejumlah 12 murid ya, bahkan menyebut di pasal 6 ayat 12-13 sebagai rasul tuh ya, murid-murid rasul untuk membantu pekerjaan dan juga visi dan misi Tuhan Yesus. Karena dia
sudah datang ke dunia, lahir ya, dan diberitahukan di dalam Injil ya. Di Injil disebutkan bahwa Allah berinisiatif, Allah mengutus putranya yang tunggal ya. Sang Firman itu menjadi manusia di Yohanes pasal 1 ayat 14. Yesus dibantu oleh 12 murid dan juga plus 70 murid. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-10 ya, jumlah murid bertambah 70 ya. Karena apa yang Yesus perkenalkan kepada murid-murid tentang kerajaan Allah atau dirinya Mesias berefek besar ke semua tempat sehingga bertambah menjadi 70 murid. Nah, satu di antaranya adalah Simeon. Kenapa di situ memakai kata diurapi dan penuh dengan Roh Kudus? Karena pembacaan tentang kitab di dalam Perjanjian Lama, yaitu Tanakh, sempurna bahwa Mesias atau Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa itu akan datang dan sudah datang. Baru kalau dia sudah datang, barulah dia nanti meninggal. Kan gitu, gitu. Iya ya. Kalau kita lihat di kisah ini ya. Orang seperti dia, ya, misalkan Kayafas atau Hanas mertuanya atau sejawatnya, Farisi, Saduki, nggak melek itu siapa Mesias. Nggak sadar, nggak aware. Nah, tapi kenapa Simeon dan Hana sadar? Karena pembacaannya terhadap tulisan-tulisan Nabi atau Nevi'im, ya, Torah, atau yang seluruh isinya tentang Mesias yang dijanjikan sempurna. Bahwa nanti di kandang domba di Bethlehem akan hadir Juru Selamat. Dari keturunan Yakub akan keluar firman Tuhan. Dari keturunan Sion akan hadir. Dari keturunan Yehuda, apa yang diucapkan lewat berkat Yakub, papinya Yehuda, bahwa tongkat keselamatan akan turun dan hadir dari keturunan Yehuda. Simeon, Hana, aware. Iya betul. Sadar. Tapi yang lainnya, cuman koceknya doang dipenuhi dengan duit. Makanya di depan teras ada yang jualan burung tekukur. Nanti sekian persen masuk ke koceknya. Begitu kan? Seperti itu. Itu adalah rohaniawan atau pejabat bait Allah mata duitan. Beda dengan Simeon yang hidupnya menanti-nantikan Juru Selamat. Hanas dan Kayafas mana pernah begitu. Yang penting kapan dia dapat duit dan menikmati berkat jasmani itu. Beda dengan Hana dan Simeon, bergumul ya. Nah, itu sebabnya disapa oleh Lukas penulis ya, bahwa dia yang diurapi, penuh dengan Roh Kudus. Begitu sahabat Alpetra. Mudah kan memahaminya? Iya. Jalan terus, beli pilus. Kalau kamu serius, pinjamlah 100. Betul sekali tuh ya Bang. Aduh, ini Simeon betul sih, kan di ayat sebelumnya diceritakan ya, dia menanti-nantikan ya. Bahkan dia katanya kalau belum bertemu dengan Mesias, melihat dengan matanya sendiri, dia nggak mau meninggal dulu ya, nggak mau meninggalkan dunia dulu gitu. Dan iya, ironisnya sampai sekarang masih ada orang Israel yang menanti-nantikan. Padahal dia harus belajar dari Simeon.
tercatat Iya. dalam Injil sudah datang 2000 tahun lalu Mesias, Iya. yaitu juru selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa, Iya. termasuk juru selamat untuk orang di luar Israel seperti Nah. Arab, Ethiopia, Afrika, Eropa. Hanya saja mau nggak terima dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Nah, itu masalahnya. Kalau Simeon menerima, Iya, ya kan? Iya. Hanas tidak menerima, mertuanya Kayafas, imam Iya. di era Yesus. Iya. Nikodemus terima nggak? Terima. Makanya meet Oh iya. up Iya. atau jumpa Yesus malam hari. Oh, War in the iya. Fuse tuh ya. Waduh, keren banget tuh. Dia Iya. mau meyakini benar gak nih juru selamat yang menemui dia malam-malam. Oh iya, betul. Akhirnya terbukti kan, Nikodemus mengenal juru selamatnya, yaitu Mesias yang dijanjikan. Iya. Nah, sampai sekarang masih banyak orang Israel yang masih nanti-nantikan juru selamat karena nggak belajar dari Simeon, Oh. nggak belajar dari Nikodemus, Iya. nggak belajar dari Yusuf Arimatea, Iya. nggak belajar juga dari Kang Alfa. Nah, Saya belajar juga dari Bang Heri sama. iya, Iya, Kang betul. Alfa dulu kan tidak mengenal dan tidak mengerti siapa juru selamatnya, Oh iya, betul Bang. ya kan? Iya, Yang betul. dikenal hanya sebagai sisi lain saja, Iya. ya. Nah, tapi setelah mengenal juru selamatnya, baru dia merasa puas dan Iya, dia iya. bagikan. Begitu kan, Iya. Kang Alfa ya? Iya, Sahabat betul. Petra juga gitu. Kalau sudah kenal siapa juru selamatnya, pertama harus yakin. Iya. Nggak usah takut lagi kemana nanti kalau mati, apalagi nanti akhir zaman Iya. atau kiamat. Iya. Karena kita sudah punya juru selamat. Oh iya, betul. Seperti Simeon, nggak takut mati. Iya. Iya. Betul. Karena sudah punya juru selamat. Iya. Nah, sahabat Petra punya juru selamat, harus punya. Iya. Dengan cara menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan sendiri. Iya. Justru akan terhukum. Karena usaha manusia sia-sia kan? Iya, betul Bang. Saya jadi ingat juga, Abang sering bilang juga, nanti namanya nggak ada loh di kitab kehidupan. Ayo, kenapa dijemput ya? Abang suka bilang gitu juga. Makanya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat gitu. Betul. Iya kan, supaya namanya ada di situ. Karena Tuhan punya buku, namanya buku kehidupan, Wahyu 20 ayat 15. Iya. Nah, sahabat Alpeta namanya ada di situ, ya yakin dong karena sudah ada juru selamat. Yang kasihan yang belum punya juru selamat. Nah, itu dia kan. Iya, nanti kiamat ya ke neraka. Iya. Karena binasa, kata Alkitab. Iya, Siapa yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, itu. Simeon, dia ingin memastikan benar nggak apa yang dinubuatkan nabi-nabi oleh Yesaya 700 tahun sebelumnya, atau oleh Mika 500 sebelumnya, benar nggak? Oh, rupanya benar. Ada di depan mata dia. Oh iya. Dan dialah itu juru selamat. Tapi kok kenapa sekarang orang masih menantikan juru selamat? Itu karena gagal paham. Iya, dan juga tadi kata Abang, karena mungkin takut nggak dapat kocek. Karena dapat kocek. Oh, kita ngomongnya kocek ya. Padahal itu doe. Iya. Aduh, ya kan mungkin dia nggak mau kehilangan kan. Mungkin di saat sekarang juga ada yang begitu Bang ya. Kok nggak mau? Kenapa nggak mau ngakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Iya, kalau saya ngakui Yesus, terima Yesus, nanti kocek saya nggak ada. Kehilangan kocek kan bisa aja kayak gitu kan Bang. Ya ada lah pasti ya kayak gitu Bang. Betul. Apalagi ini eventnya Natal ya. Iya. Banyak bonus-bonus, banyak gift, kado, atau bingkisan. Iya. Seolah-olah event Natal ini menggeser apa yang diterima, apa yang diharapkan. Seharusnya kita memperbaiki diri, motivasi diluruskan, tulus atau tidak, dan memberkati orang yang tidak mampu. Kok kenapa jadi saya yang nerima ya gitu? Kenapa bukan saya yang memberi gitu untuk Tuhan Yesus gitu Bang? Padahal waktu itu nggak berharap dikasih juga ya. Iya Bang, kan nggak kepikiran sama saya gitu. Dan Abang juga nggak pernah, atau Pak Yan ya, ngajarin
gitu. Nanti kamu akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Wah, kamu akan begini begitu. Enggak kan? Nggak pernah diajarin gitu gitu. Malah abang sama Pak Yan nanemin ke saya harus memberi kan untuk Tuhan Yesus. Di antaranya memberi diri. Nah bang, hal ini di Desember ini bang, sebaiknya gimana nih bang, sahabat Alpetra Ministry bang, kasih kado atau terima kado? Dan kalau ngasih, apa bang yang harus dikasih sama Tuhan Yesus? Ya, kalau ada yang memberi karena bukti kasih dari orang yang memberikannya kepada kita, welcome atau responsif ya, kita Iya. terima ya, karena kita tidak mau juga melukai atau menyinggung perasaan orang yang memberi. Oh iya. Tapi perlu juga kita pun memberikan kepada orang yang layak atau mendapatkannya ya. Tapi kalau ada orang yang memberi, kita terima, kita ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Atau mungkin ajak aja berdoa orang yang memberi. Bolehkah saya berdoa untuk Anda yang sudah memberkati saya? Kan senang juga orang yang memberi diajak berdoa untuk Tuhan memberkatinya. Ya, Kan mungkin dia hanya bisa mendoakan, tapi Iya. memberi terbatas. Iya. Karena dari segi keuangan dan lain sebagainya. Nah, di event Natal ini tentu respon atau sikap yang seperti apa yang harus kita nyatakan, bagikan kepada sahabat Alpetra atau lingkungan gereja di mana kita join ya atau Iya. beribadah. Tapi kalau kita ada ya mungkin dari kekurangan kita bagikan aja ya, mungkin secuil cake ya atau Iya. kue Natal atau juga berupa uang ya kepada mereka yang tunawisma ya atau Iya. mereka yang membutuhkan Iya. sehingga memberkati mereka. Tapi setidaknya ajak berdoa ya, ajak iya, berdoa iya. atau yakinkan bahwa Natal berarti Allah mencintai dan mengasihi manusia berdosa ya, sepenggal kata Iya. tapi bermakna. Nah, Begitu kan? Iya ya. Bang. Kalau memang kita tidak mampu Iya. atau tidak berdaya memberikan apa yang kita miliki ya, tapi setidaknya mereka senang didoakan, kan begitu kan? Iya ya, betul bang. Iya, Nah, tapi kalau itulah. kita diberi ya kita terima ya, Iya bang. jangan kita tolak, enggak kasih dia aja, enggak begitu juga Iya ya, iya. seperti itu. Iya. Ya kita terima aja. Iya bang. Ya. Iya betul. Dan juga kita harus memberi ini bang ya, itu memberi kepada tentunya kepada Tuhan ya. Gak hanya uang, gak hanya harta, gak hanya harta benda gitu, tapi juga mungkin waktu kita, iya. tenaga kita ya untuk Tuhan. Tenaga kita, keahlian, skill, kemampuan, kreativitas kita, itu sebabnya penting kita join di gereja sebagai anggota jemaat, bukan sebagai partisipan Iya. atau sebagai pendengar firman Tuhan, penikmat ibadah dengan musik ya dan liturgi, tidak. Tapi ketika event Natal atau ulang tahun gereja atau Paskah ada keterlibatan, minimal ikut dalam doa, minimal memberikan kontribusi pemikiran, kira-kira apa yang bisa memajukan kegiatan gereja, itu memberkati ya, tidak pasif. Tidak pasif ya, sahabat Alpetra mungkin yang ada di Malai, yang ada di Inggris, di Hong Kong, atau di Aussie, ya, dan bisa join dengan satu gereja terdekat, datangi pengurus atau pemimpin gereja, dan yakinkan bahwa sahabat Alpetra juga bisa bergabung dan memberikan kontribusinya. Ya, betul. Punya kemampuan bermain gitar, punya kemampuan memimpin pujian, punya kemampuan menulis renungan atau quote, meme yang meneguhkan, itu bisa menggugah jemaat, seperti itu ya. Betul. Atau setidaknya ikut berdoa bersama pada waktu pagi, pada waktu persiapan pelayanan hari Minggu, yaitu Sabtu, memberikan
kontribusi atau juga hidup kita kepada Tuhan lewat produktivitas pelayanan di gereja. Begitu Ya, sahabat betul. Alpetra. Penting ya. Kenapa? Ya kalau tidak ada gereja di mana kita bisa join, bergabung, member, menjadi anggota, jemaat, tentu tidak menumbuh kembangkan Iya, Tuhan kita. iya betul, betul. Percaya deh, pasti kita akan banting setir. Iya, iya, Kenapa? Karena tidak ada yang backup. iya, iya, Karena tidak ada yang mengcover. iya. Yang mengcover kita siapa? Saudara seiman. Nah, sahabat Alpetra nih, yang ada di perantauan. Iya. Berikan diri kita untuk di backup oleh gereja. Karena gereja Betul. adalah milik Tuhan. Di Betul. dalamnya ada orang seiman, Iya, beriman, dan melayani. Betul, betul, betul. Nah, sahabat Alpetra, pikirkan baik-baik ya. Pikirkan baik-baik. Kita harus punya juru selamat supaya selamat. Iya dong. Kita harus punya penebus supaya dosa kita selesai. Iya betul. Tapi sampai nanti kiamat dosa kita nggak selesai, sekalipun Tuhan Yesus datang udah menebus, tapi kita tidak Iya. mengaku bahwa Yesus adalah penebus, percaya deh kita pasti turut dihukum. Iya. Jangan harap ada di kitab kehidupan deh namanya. Yang ada di kitab di bukunya tukang kredit lagi. Wah ini belum bayar kredit nih. Iya, gitu ya. Iya. Iya bang. Nah ini memang momen Desember ini memang sebetulnya bukan momen yang pas ya. Harusnya setiap saat ya bang ya. Kita memberi hati, memberi diri untuk Tuhan Yesus gitu. Nah bang, ini mungkin juga bisa bisa dijelasin sama abang. Ada orang yang mungkin orang tuanya atau dari dirinya sendiri ya, anak-anak muda gitu, pingin memberi diri terus masuk ke sekolah teologi misalnya. Nah itu gimana bang? Ya, sahabat Alpetra, panggilan untuk menjadi hamba Tuhan itu disebut panggilan istimewa dan khusus. Wow. Ya. Ya. Kenapa? Karena dia akan membaktikan hidupnya sepenuhnya untuk belajar firman Tuhan atau Alkitab dan juga diperlengkapi secara mental lewat pembentukan di seminari atau STT yang diyakini sebagai tempat untuk Tuhan melengkapi alat, menjadikan alat ya. Seperti Yeremia dipanggil oleh Allah untuk bernubuat di Israel Selatan atau Yehuda. Begitu juga Yesaya dipanggil untuk bernubuat di istana, makanya disebut dengan nabi istana. Untuk bernubuat saja Tuhan menyiapkan lewat melibatkan malaikatnya, lewat melibatkan orang di sekitarnya, ya, dan juga memakai raja-raja baik di era Hizkia, di era Asa, di era raja-raja Yehuda. Begitu juga yang ditanya oleh Kang Alfa, masuk sekolah teologi bukan sekedar belajar seperti atau layaknya kita secara umum. Di sana bangun pagi, ya. Di sana harus cuci piring, harus jaga malam, secara bergantian ke pasar, lalu membaca Alkitab minimal 1 hari 3 sampai 4 pasal. Ya, lalu weekend melayani. Kalau masih semester 1 harus ikut senior atau kakak kelas melihat pelayanan apa dan harus seperti apa sampai nanti berikutnya. Lalu kalau di dalam asrama tidak diikuti maka akan kena skorsing. Ya. Betul. Misalnya minum, kalau di sekuler kan bisa minum, main keras, ya, main judi, ya, karena dosen tidak mempersoalkan itu. Yang penting belajar selesai 4 tahun, kalau dulu 5 tahun bahkan 6 tahun. Nah, tapi kalau di sekolah teologi tidak demikian, karena ingin membentuk
secara mental dan spiritualitas dewasa, Iya, iya. supaya nanti di lapangan khususnya gereja ya atau di tempat pelayanan sudah kuat, baik mental ya, baik juga pertumbuhan imannya Iya, dan lain sebagainya. iya. Nah, saya merasa yakin ya, karena saya juga melihat di lingkungan STT ya, Mm. apabila dia tidak selesai ya, atau apabila dia tidak melanjutkan atau tidak memenuhi panggilan Tuhan, itu bukti bahwa dia belum Oh iya. memenuhi panggilan Tuhan. Iya, betul, 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 betul. Ya, karena apabila dia belajar, Iya. itu bukti dia ingin diperlengkapi. Iya, iya, betul. Lalu bagaimana dengan pendeta yang belum belajar dan Nah. tidak mau sekolah? Saya yakin dia tidak dipanggil Tuhan. Saya yakin. Oh, Ya. iya, iya, iya. Ya. Iya, saya belajarnya hanya Roh Kudus. Emang Roh Kudus cuman kayak lollipop aja, permen yang melingkar-melingkar lalu dinikmati enak-enak. Tidak, ya. Tapi Iya, iya. harus tahu bagaimana cara pembuatan lollipop, ya. Nah, Harus tahu bagaimana itu alat pegangnya kok bisa seperti Iya, itu. Nah, iya. begitu juga ketika dia melayani Tuhan di gereja. Iya, Bagaimana iya, dia berkhotbah, bagaimana Iya. dia mengekspos ayat, nats, teks. iya, iya, iya. Jadi saya merasa yakin bahwa aktivis gereja ya, atau yang dia yakin dipanggil Tuhan Mm-mm. untuk melayani full timer tapi tidak studi, tidak sekolah, saya yakin dia tidak dipanggil Tuhan. Iya. Ya. Iya. Atau apalagi dia menghindar, apalagi dia melawan. Dia Iya. merasa hanya ingin dengar suara Roh Kudus, Iya. ya. Padahal suara Roh Kudus itu hanya Alkitab, Iya. ya. Karena Betul. Alkitab adalah firman Allah. Kecuali Alkitab dulu belum ditulis, Roh Kudus silakanlah Iya. audible ya, Iya, iya, iya. atau dengar. Begitu, sahabat Alpetra dan Kang Alfa. Iya. Ya, ini kita cukupin sampai sini ya ngomongin panggilan untuk sekolah teologi atau panggilan jadi hamba Tuhan ya. Nanti kita bisa bahas lagi karena kalau ngebahas ini tentunya harus lebih spesifik lagi gitu. Kita Ya. kembali lagi ke topik kita nih Bang. Melihat dari kehidupannya Simeon ya dalam memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan tadi juga Abang singgung ada Hana ya, yang dia setiap hari berdoa setiap hari di tempat ibadah ya Bang, mungkin di sinagoge gitu ya, sama dengan Simeon gitu, dia terus menantikan dan Roh Kudus nah ini yang tadi Abang bilang ya, Roh Kudus ini yang betul berbicara. Lalu Bang, yang menarik di sini adalah di ayat 34 dan 35 34 sama 35 ya. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ini maksudnya gimana Bang? Ya, Simeon tentu seperti yang saya utarakan tadi, paham apa yang dikemukakan oleh kitab-kitab Nabi ya, atau Neviim, khususnya tentang Nabi Yesaya ya, pasal 35, bahwa nanti dia akan melakukan tanda-tanda yang hebat ya, dan juga dia mungkin membaca pasal yang ada di Zakaria ya, menjelang sengsara Yesus ya, pasal 12, pasal 13, pasal 14 ya. Bahkan ada personal lain atau pribadi lain yang itu adalah Judas, sudah disebutkan di dalam kitab Nabi Zakaria. Begitu juga nabi-nabi lainnya yang disebut oleh Simeon ya, sehingga di sana Simeon meyakinkan maminya dan papinya Tuhan Yesus. Tapi apakah mereka memang sudah tahu? Enggak semuanya tahu ya, baik Maria maupun papinya Yesus, tentang
Yesus dia tahu atau mungkin diteguhkan atau semakin kuat dari apa yang disebutkan oleh Simeon. Tapi saya kira Hana juga mungkin menambahkan ya bahwa yang dinubuatkan nabi-nabi ya tentang Yesus akan nanti terjadi, dan betul terjadi. Kalau kita membaca Yohanes pasal 8, banyak orang Farisi sirik ya, banyak orang tua-tua Yahudi antipati dengan Yesus, sampai kita baca di pasal terakhir saat Yesus masuk ke Betania ya, atau Yerusalem, mulai di situ muncul aura-aura tentang kekejian atau mengolok Yesus yang dilakukan para pembenci-pembencinya, yaitu para Sanhedrin ya, tua-tua Yahudi seperti itu, termasuk diprovokasi ya. Nah, apa yang diucapkan itu sebagai bentuk peringatan kembali atau pemberitahuan dari Simeon kepada orang tuanya di sana. Ya Bang, ini jadi artinya juga bukan arti secara negatif ya, karena ada yang menafsirkan kan Tuhan Yesus itu datang untuk ya seperti yang ditulis dalam Injil Lukas ini, yang Simeon bilang akan menjatuhkan atau akan ini kan nggak juga ya Bang, karena Tuhan Yesus itu jelas datang katanya membawa terang ya, kalau di puji-pujiannya Simeon itu terang bagi kita, juru selamat kita gitu. Nah, ya Bang, kembali lagi nih Bang. Jadi di sini kita bisa melihat mungkin apakah Simeon juga sebetulnya sudah memberikan yang terbaik ya Bang untuk Tuhan ya selama hidupnya. Sejak informasi dari malaikat kepada gembala atau edaran berupa surat dari penguasa bahwa akan lahir juru selamat, tentu Simeon dan juga Hana semakin bersukacita dan siap menyambut, tentu dengan keyakinan atau rasa pedenya pasti suatu saat dia akan ke sini. Nah, mungkin begitu ya. Simeon. Jadi mungkin karena harapannya dan juga sukacitanya dia wujudkan. Itu sebabnya dia puas dengan harapan dan juga realitanya. Tuhan wujudkan ya, berjumpa dengan Sang Juru Selamat seperti itu. Nah, kalau menanyakan terkait dengan hidup Simeon yang begitu luar biasa, tentu sebelum Yesus datang, bayi mungil itu yang dibawa oleh maminya dan papinya, segala hidupnya betul-betul dia persembahkan kepada Tuhan di rumah Tuhan. Rumah Tuhan melambangkan tempat di mana dia harus bekerja, melayani, menyampaikan firman Tuhan, bersaksi, mempersembahkan hidupnya, bahkan juga memberikan segala yang dia miliki untuk pembangunan rumah Tuhan atau yang diperlukan di rumah Tuhan berupa atribut, hiasan dan lain sebagainya. Bukankah itu menyangkut tentang dana, nyawa dan juga daya Mungkin dia sudah baktikan sepanjang hidupnya, yang seharusnya dulu waktu masa remaja atau mudanya Simeon bisa hangout atau gaul atau melancong dengan seusianya, seumurnya, tapi dia ingin membaktikan di bait Allah, begitu juga Hana yang disebutkan di sana, sehingga ini membuktikan atau bukti nyata bahwa sahabat Alpetra juga selagi hidup atau selagi muda dapat mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Jangan sudah peot, jangan sudah rapuh,
Ya. Jangan sudah sakit-sakit diberikan kepada Tuhan. Itu penghinaan, ya. Sudah peot, sudah rapuh, sudah pincang, sudah cacat celah, Iya. ya. Lalu diberikan kepada Tuhan. Dulu waktu sempurna, energik, ya. Kemana tuh? atau segar, prima, sehat, menunda. Iya. Padahal dia harus melayani Tuhan. Seperti Simeon, saya yakin masa mudanya dia baktikan kepada Tuhan. Iya. Betul, Nah, betul. sahabat Apeta, mau selagi hidup, mau selagi muda, mau selagi segar, prima, energik, Iya. membaktikan diri kepada Tuhan, Iya. mempersembahkan tubuh, mempersembahkan dananya, pikirannya, Iya. dan juga seluruh Hmm. hidupnya kepada Tuhan. Jangan bilang nanti dulu. Tiba-tiba Iya. nanti Keburu. kecelakaan. Tiba-tiba nanti Iya. mati mendadak. Nah itu. Stroke. Apalagi sekarang lagi musim stroke ya. Serem. Iya kan, jadi makanya harus sesegera mungkin ya. Mungkin saat ini ada sahabat Apetra yang hatinya tersentuh ketika menonton ini, belum terima Tuhan Yesus, ayo terima Tuhan Yesus. Dan mungkin juga ada sahabat Apetra yang mendengar apa dari Bang Heri tadi ya, untuk memberi diri. Saat ini mungkin oh iya disadarkan gitu, Roh Kudus bicara di hati sahabat Apetra, ayo kata Bang Heri tadi cari gereja ya gitu ya Bang, buat yang ini nih gitu yang belum menjadi member gitu ya Bang ya. Terus juga tidak harus di gereja juga, bisa di mana saja ya, karena abang saya juga ya mungkin di gereja dia sedikit, tapi dia kan di bidang lain gitu ya. Abang ini kan sebagai pengajar itu kan melayani gitu. Abang membentuk para calon-calon hamba Tuhan. Gitu ya. Dulu Pak Ian juga seperti itu, dan hasilnya kita berdua ya Bang. Ya, betul. Ya gitu. Jadi pelayanan itu bisa di mana aja. Malah ada beberapa teman kita ya Bang yang di jalanan ya Bang ya. Ada yang Iya, di jalan. Iya, ada yang melayaninya dengan cara-cara yang menurut saya nggak bisa, tapi mereka diberi talenta gitu, memberikan dirinya, entah merawat orang yang sakit, entah mereka wah yang di jalanan itu tadi ya, macam-macam gitu. Kita memberi yang terbaik dari yang kita punya, skill kita tadi kata abang ya, pengetahuan, pokoknya semua deh yang ada dalam diri kita untuk Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus ya. Amin. Amin. Gimana kalau malahan Bang, ada orang yang ikut Tuhan Yesus itu mengharapkan yang terbaik, yang enak, yang nyaman, berbaruah, karena kan orang lihat, ini orang Kristen nih, kaya gitu, orang Kristen itu kayaknya nggak pernah kekurangan gitu. Itu gimana tuh Bang? Kalau ada yang Ya, pertama motivasinya? prinsipnya seperti yang Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku, pikul salib, dan iya. mengikut aku ya, seperti itu. Menyangkal diri, Iya. menyangkal diri aja udah berat. Ya, Iya. siapa bilang mengikut Yesus melulu mendapat berkat, bonus ya. Kalau Iya. bonus berupa mahkota bisa di bumi, bisa di saat nanti Yesus datang kedua kali diberikan ya. Iya. Atau kita mati ya, kita sudah mendapatkan mahkotanya. Kenapa? Karena di bumi setia dan lain sebagainya. Nah, maksud saya mengikuti Yesus itu tidak melulu mendapat berkat, karena kita juga harus pikul salib dan menyangkal diri. Menyangkal diri aja tadi sudah berat, dan generasi zaman sekarang atau Gen Z atau mungkin Y ya, atau generasi Alpha, Beta dan seterusnya Iya. tidak mau ada derita ya, maunya maunya super instan, Iya. makanan aja instan ya, Iya. termasuk juga tugas-tugas, ditambah AI ya, era Bang, AI sehingga instan dan lain sebagainya. Iya. Nah, tidak semua generasi atau dalam hal mengikut Yesus
dapat berpikir harus fight, berjuang, ya. Fight, berjuang, selebihnya Tuhan akan mengcover, Tuhan akan memonitor, Tuhan Iya. akan membantu. Carilah dahulu kerajaan Allah, ya. Iya, betul. Carilah dahulu nilai-nilai kerajaan Allah, Iya. ya, yaitu kekudusan, yaitu damai, Mm-mm. yaitu kesejahteraan. Lebih dari itu adalah keselamatan. Kalau kita sudah, pasti apa saja yang kita lakukan, ya, sahabat Alpetra, Iya. pasti tidak akan berlarut-larut keluhan kita. Mengeluh oke, ya, kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan A, B, C, D, tapi kok Tuhan nggak memberkati dan lain sebagainya. Tapi kalau berlarut-larut mengeluh juga, kapan kita akan mendapatkan kemajuan iman, kedewasaan rohani, ya? Itu justru yang ada keluhan, padahal mengucap syukurlah dalam segala hal. Iya, Dan satu lagi, sahabat Alberta, hidup dalam Yesus itu kita harus menderita. Tadi pikul salib. Paulus memperkuat dalam Filipi 1 ayat 29. Iya. Penderitaan itu adalah karunia. Iya. Nah, ya, penderitaan itu karunia. Tapi apakah kita sampai tergeletak? Tidak. Karena ada penghiburan daripada Roh yang Maha Kudus. Iya, begitu. Iya. Iya, Bang. Alberta. Iya, kayaknya suka salah paham ya, Bang. Kan pernah juga saya ada yang ngomong gitu. Kan susah gitu. Udah, minta aja ke gereja katanya. Kan bukannya orang Kristen begitu. Lah, kok begitu pemahamannya? Ya nggak gitu, saya bilang nggak bisa. Iya. Kan bukannya itu dikasih katanya sama gereja apa uang mungkin atau sembako. Ya itu mah bagiannya dari programnya gereja. Kalau ada anggotanya yang Jadi ngandalin gereja, tidak andalan Tuhan kan? Iya. Ngandalin Tuhan. Salah paham. Iya. Gereja juga pasti mikir, tidak serta-merta kamu dapat bonus atau sembako, Bantuan, tidak. iya. Ya. Iya. Ya mungkin memberi modal, iya, ini ada modal sekian. Oh iya. Lalu di monitor, ya. Oh iya. Rupanya udah dikasih modal, dia malah jadikan uang itu beli rokok, beli minum, atau berjudi online lagi. Wih, judi online. Ya, Iya. gereja juga mikir, Iyalah. orang yang mencari dahulu kerajaan Allah, tapi belajar sesat dan mencari kesesatan. Atau mencari konyol. Kan Iyalah. konyol itu kan? Iyalah. Oh gitu. Jadi pemahaman itu harus iya salah itu kan. Masa ke Pasti gereja membantu dalam hal ini wakil Allah ya, Iya. gereja secara lembaga karena ada diakonianya. Tapi kan nggak konyol juga, gereja Iyalah. pasti akan mendidik ya, membina. Iya. Ya, karena ada banyak kasus atau case sudah dibina, sudah dididik, justru nggak berkembang ya, justru jadi menyesatkan atau mungkin menyulitkan diri. Kok ini jadi ngemis-ngemis ke gereja? Iya. Kan salah lah itu. Oke, Bang. Ini kita banyak sekali yang kita dapatin lah pasti di kesempatan malam ini nih, Bang. Oke, Bang. Iya. Karena waktu nih yang udah tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan dan nanti kita akan ketemu di pembahasan tentang tema atau topik yang lainnya. Baik, Semoga sahabat. ini bermanfaat untuk sahabat Alpetra ya, Iya, atau betul. pemirsa dimanapun sedang berjuang untuk hidup, untuk mandiri. Yakinilah bahwa Tuhan Yesus akan menyertai sampai Maranatha, sampai akhir zaman, dan juga membimbing dan memberkati ya. Jangan khawatir, Amin. boleh 1-2 kali khawatir, tapi jangan berlarut-larut. Percayalah, Roh Kudus yang ada di hati selalu memberikan kekuatan, penghiburan kepada sahabat Alpetra sampai Maranatha. Nah, itu dia. Baik, sahabat Petra, selamat menjelang Natal. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Terima Jaga kasih, Bang. kesehatan. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati sahabat Petra. Salam.